do your best, pemimpin dan pemerintahan kita, agar yang disampaikan di hadapan rakyat melalui mimbar di Senayan kemarin bisa diwujudkan dengan baik. Teman-teman yang ada di tanah air, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini di hari yang bersejarah dan membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kembali kita merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 ini. Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Dan saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinics pada akhir Agustus ini. Insya Allah bulan September saya sudah kembali ke tanah air. Dan tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan di samping pemeriksaan di dalam negeri juga dilaksanakan di Mayo Clinics. Karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Saya juga mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Teman-teman di tanah air menyampaikan kepada saya substansi dari pidato beliau. Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah, blueprint, dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan menurut saya makin baik, makin jelas, dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya. Saya tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masih cukup kuat, baik faktor domestik maupun faktor internasional. Tetapi apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia. Memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, kemudian pengangguran dan kemiskinan berkurang, pelayanan kesehatan dan pendidikan makin meningkat, infrastruktur dan sebagainya. Menurut saya itu agenda yang sangat penting. Saya tahu sasaran pertumbuhan ekonomi misalkan 6% itu cukup tinggi, ambisius. Meskipun ambisius tidak berarti tidak bisa dicapai. Karena pengalaman saya memimpin dulu dengan 10 tahun rata-rata 6%, memang alhamdulillah kemiskinan turun secara tajam, pengangguran juga begitu, utang negara juga menurun drastis, tetapi GDP termasuk income per kapita meningkat secara tajam. Oleh karena itu 6% andai kata bisa diraih kembali oleh pemerintah Indonesia akan baik dampaknya bagi rakyat kita. Nah dari semuanya itu dengan harapan baru ini saya hanya ingin berpesan ke teman-teman yang mengemban tugas di pemerintahan agar tetap konsisten, jaga betul kesehatan fiskal kita, kemudian implementasinya yang bagus, jangan ada penyimpangan di sana-sini. Setiap saat dilakukan evaluasi kebijakan, karena begitulah manajemen pemerintahan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, great hope, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Yang penting do your best, pemimpin dan pemerintahan kita, agar yang disampaikan di hadapan rakyat
melalui mimbar di Senayan kemarin bisa diwujudkan dengan baik. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan kita, dan kita semua punya tanggung jawab sejarah, tanggung jawab moral untuk memastikan bangsa kita, negara kita makin ke depan makin baik, makin maju, makin adil, dan makin sejahtera.